Selamat datang di Kota Atambua. Kota Atambua merupakan salah satu kota yang berada pada tapal batas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste. Pengadilan Agama Atambua merupakan lembaga penegak hukum yang kedudukannya berada di Kabupaten Belu, sekaligus di perbatasan batas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Negara Demokratik Timor Leste. Pengadilan Agama Atambua berdiri pada tahun 1982 dengan luas tanah 700 meter persegi dan dengan bangunan lama seluas 250 meter persegi, kemudian mengalami perehapan dan perluasannya pada tahun 2018 menjadi gedung prototipe dan berlantai 2. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan Agama Atambua berupaya untuk melayani masyarakat pencari keadilan yang berada di tapal batas negara, meliputi 2 kabupaten, yakni Kabupaten Belu dengan 12 kecamatan dan Kabupaten Malaka dengan 12 kecamatan. Adapun jumlah umat muslim yang berdomisili di wilayah kedua kabupaten tersebut yang terdata Badan Pusat Statistik berjumlah 12.957 jiwa dari total populasi penduduk 422.002 jiwa. Dalam melayani masyarakat pencari keadilan pada tapal batas negara ini, tentunya didukung oleh SDM yang mumpuni, mengingat luasnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Atambua. SDM pada Pengadilan Agama Atambua berjumlah 12 orang yang terdiri dari 2 orang hakim dan 10 orang pegawai serta 4 orang PPNPN. Pengadilan Agama Atambua berupaya untuk memaksimalkan fasilitas yang tersedia guna mewujudkan kenyamanan masyarakat pencari keadilan, antara lain adanya pos jaga, area parkir, area bermain anak, ruang kesehatan dan laktasi, kursi roda, toilet difabel, ruangan resepsionis, ruangan tamu terbuka, ruangan PTSP, ruangan mediasi, ruang tunggu pencari keadilan yang dilengkapi dengan air minum gratis, charger, bahan baca, serta mesin antrian layanan ruang sidang yang disertai seperangkat alat telekonferensi untuk sidang virtual. Guna mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Atambua, yakni terwujudnya Pengadilan Agama Atambua yang agung, maka Pengadilan Agama Atambua telah berkomitmen untuk melakukan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM guna meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebas dari korupsi dan pelayanan prima merupakan hal yang mutlak dilakukan. Alhamdulillah, Pengadilan Agama Atambua pada tahun 2021 telah meraih sertifikat akreditasi penjaminan mutu dengan predikat A Excellent. Dengan komitmen pimpinan dan keterlibatan seluruh aparatur Pengadilan Agama Atambua dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, Pengadilan Agama Atambua terus berbenah dan mendorong seluruh aparatur Pengadilan Agama Atambua untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukahatta Wakano, Wakil Pengadilan Agama Atambua, sekaligus sebagai Ketua ZI. Kami siap melakukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Kami sadar bahwa dalam melakukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dituntut untuk terus melakukan perubahan-perubahan mulai dari budaya kerja aparatur dan fasilitas pendukung layanan, sehingga terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel, dan bebas dari KKN, sebagaimana dapat dipastikan pada 6 area perubahan sebagai berikut. Maka Pengadilan Agama Atambua bertekad dengan sungguh-sungguh untuk melakukan pembangunan zona integritas.
Saya Wisnu Rustam Aji SHMH selaku Koordinator Area 1 Manajemen Perubahan. Pada Area 1 Manajemen Perubahan Pengadilan Agama Atambua telah melakukan beberapa perubahan baik dari mindset maupun culture set. Salah satunya perubahan dasarnya adalah perubahan pola pikir, melayani dan mindset terhadap capaian kinerja. Selain itu, perubahan-perubahan juga atas peran dari role model dan agen perubahan yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan telah ada perubahan hasil kerja yang baik melalui monitoring dan evaluasi berkala. Untuk lebih detailnya sebagai berikut ini. Area 1, Manajemen Perubahan. Pada area ini, pimpinan dan bawahan memiliki komitmen bersama untuk membangun zona integritas yang dimulai dari penandatanganan komitmen bersama antara pimpinan dan bawahan, pencanangan pembangunan zona integritas, penandatanganan fakta integritas, dan maklumat pelayanan. Pengadilan Agama Atambua telah melakukan perubahan pola pikir dan perubahan budaya kerja dari pola pikir ingin dilayani menjadi pola pikir untuk melayani. Dari budaya kerja lambat menuju budaya kerja cepat. Telah ditunjuk role model dan agen perubahan yang berfungsi sebagai stimulus positif untuk aparatur lainnya. Telah dilakukan pula bimbingan mental aparatur setiap Rabu sore. Selain itu, untuk menunjang pelayanan prima kepada masyarakat, Pengadilan Agama Atambua bergerak untuk melakukan MOU terpadu dengan instansi vertikal maupun horizontal di Kabupaten Belu. Aparatur Pengadilan Agama Atambua telah memiliki disiplin tinggi, yakni apel pagi pada setiap hari Senin dan apel sore pada setiap hari Jumat, guna menegakkan disiplin aparatur sekaligus pembinaan. Hal ini tidak lain untuk mewujudkan kinerja layanan pada Pengadilan Agama Atambua. Selain itu, Pengadilan Agama Atambua selalu melakukan rapat evaluasi kinerja, baik bulanan maupun triwulanan, untuk selalu meningkatkan kinerja aparatur. Area 2, Penataan Tata Laksana. Sejak dicanangkannya pembangunan zona integritas pada Pengadilan Agama Atambua, telah terjadi perubahan budaya kerja dan pola pikir aparatur Pengadilan Agama Atambua. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur akibat penerapan standar operasional tetap dan pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan kinerja layanan terhadap pengguna layanan Pengadilan Agama Atambua. Untuk lebih detailnya sebagai berikut ini. Area 2, Penataan Tata Laksana. Sebelum melakukan pembangunan zona integritas, pelaksanaan tupoksi pada Pengadilan Agama Atambua masih banyak yang menggunakan manual karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Namun, seiring berjalannya waktu, Pengadilan Agama Atambua berhasil memperoleh berbagai strategi untuk mengatasi kelemahan dan ancaman dengan memanfaatkan peluang yang ada. Tupoksi dilaksanakan dengan SOP dan sistem kerja yang jelas, memaksimalkan penggunaan teknologi informasi, dan menerapkan manajemen kerja dengan keterbukaan informasi dengan website dan media sosial seperti Facebook, Instagram, X, dan YouTube. Selain memanfaatkan aplikasi SIPP dan EKOT dalam manajemen perkara dan persidangan, memanfaatkan pula aplikasi kepegawaian atau SIKEP dalam mewujudkan sistem manajemen SDM yang baik. Pengadilan Agama Atambua telah melahirkan aplikasi inovatif untuk mendukung kinerja seperti Electronic System Aplikasi Informasi Perkara atau ESIAP, handphone layanan Android atau HALAT, dan layanan sidang virtual atau LAS virtual. Dengan adanya inovasi-inovasi tersebut, maka pelaksanaan tupoksi pada penataan tata laksana menjadi lebih efektif dan efisien serta terukur, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar, serta dapat memudahkan masyarakat
dalam mendapatkan layanan peradilan. Hal ini didukung dengan adanya capaian Pengadilan Agama Atambua dengan meraih predikat satuan kerja yang memiliki inovasi sangat memudahkan masyarakat dari Pengadilan Tinggi Agama Kupang dan terbaik satu dalam pengimplementasian pendaftaran perkara secara elektronik. Saya Imran Saputra 1 SAI, Koordinator Area 3, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia bertujuan untuk mewujudkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Atambua. Adapun hal yang telah dilakukan yakni melakukan peningkatan sistem manajemen sumber daya manusia. Untuk lebih detailnya sebagai berikut. Area 3, Penataan Sistem Manajemen SDM. Setelah pencanangan ZI, Pengadilan Agama Atambua telah merencanakan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi dengan pola mutasi internal, mengembangkan SDM berbasis kompetensi, menetapkan kinerja individu, menjaga disiplin, dan kode etik masing-masing aparatur. Selain itu, pemanfaatan digitalisasi sistem kepegawaian telah diimplementasikan oleh Pengadilan Agama Atambua guna menunjang sistem manajemen yang unggul dan modern. Kemudian, untuk menunjang pengembangan aparatur, Pengadilan Agama Atambua telah melakukan pengembangan kompetensi aparatur dengan mengikuti beberapa pelatihan, bimbingan teknis, dan diklat sesuai tupoksi masing-masing. Saya Sudirman Kadir Isu SAG MH selaku Koordinator Area 4, Penguatan Akuntabilitas. Penguatan akuntabilitas pada Pengadilan Agama Atambua pada prinsipnya telah melibatkan pimpinan dalam perencanaan, penetapan, dan pencapaian kinerja. Hal ini telah terbukti dengan peningkatan nilai akib yang pada tahun sebelumnya mendapatkan nilai BB dan penilaian terakhir menjadi A. Untuk lebih detailnya sebagai berikut ini. Area 4, Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Sejak zona integritas dicanangkan, pimpinan sebagai role model telah berperan aktif dalam penguatan akuntabilitas. Di antaranya, pimpinan turut serta dalam merumuskan dan menetapkan indikator pengelolaan akuntabilitas kinerja yang terdiri dari indikator kinerja utama, rencana strategis, rencana kinerja tahunan, dan laporan kinerja instansi pemerintah. Dengan melakukan penguatan akuntabilitas, laporan hasil evaluasi akuntabilitas Pengadilan Agama Atambua dalam kurun waktu 3 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan susunan rencana kinerja yang terukur, Pengadilan Agama Atambua juga meraih beberapa penghargaan, baik regional maupun nasional, dalam kurun waktu tahun 2023 sampai pertengahan tahun 2024. Di antaranya, memperoleh predikat memuaskan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Satuan kerja terbaik kinerja triwulan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Terbaik kedua dalam nilai SIPP sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Satuan kerja terbaik 1 dalam implementasi sistem pendaftaran elektronik, dan satuan terbaik 3 dalam penerima penghargaan baik internal maupun eksternal. Saya Wisnu Rustam Aji SHMH selaku Koordinator Area 5 Penguatan Pengawasan. Pada Area 5 ini Pengadilan Agama Atambua telah menerapkan pengawasan melekat, pengawasan secara berkala. Selain itu juga telah dilakukan upaya pencegahan gratifikasi, dilakukan monitoring terhadap pengaduan berikut penyelesaiannya, serta penanganan benturan kepentingan. Untuk lebih detailnya sebagai berikut. Area 5, Pengawasan. Pengadilan Agama Atambua telah menerapkan pengendalian pengawasan dengan cara melakukan sistem pengawasan melekat, pengaduan masyarakat, dan penanganan benturan kepentingan.
Selain itu, Pengadilan Agama Atambua juga melakukan upaya pencegahan gratifikasi dengan menempelkan stiker anti gratifikasi di masing-masing rumah aparatur, dan Pengadilan Agama Atambua juga telah melakukan pemutaran video anti gratifikasi yang diputar setiap 1 jam sekali. Tidak memberikan tip, sumbangan, suap, pemberian, atau janji dalam bentuk apapun juga. Selain itu, pimpinan juga dapat melakukan pengawasan secara melekat dengan adanya CCTV di berbagai area aparatur dan tempat layanan di ruang pimpinan. Selain itu, aparatur Pengadilan Agama Atambua juga telah sepenuhnya melakukan pelaporan harta kekayaan yang disampaikan secara periodik tiap tahunnya. Untuk menampung keluhan dan pengaduan dari masyarakat, Pengadilan Agama Atambua juga telah memberikan sarana pengaduan secara manual melalui kotak pengaduan ataupun secara digital melalui aplikasi Siwas Mahkamah Agung dan aplikasi Lapor. Saya Erni Sumarni, SHIMH, Panitra Muda Hukum Pengadilan Agama Atambua, selaku Koordinator Area 6 Penguatan Kualitas Pelayanan Publik. Salah satu dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pengadilan Agama Atambua memberikan kompensasi bagi masyarakat yang mendapatkan layanan lebih dari 1 jam berupa souvenir. Untuk lebih detailnya sebagai berikut. Area 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Pengadilan Agama Atambua memberikan perhatian khusus untuk pelayanan publik dengan menerapkan pelayanan terpadu satu pintu yang mudah dan nyaman diakses masyarakat. Selain adanya sarana prasarana yang memadai, petugas pelayanan juga telah dibekali dengan kompetensi yang baik untuk memberikan pelayanan prima. Selain memberikan pelayanan di Kota Atambua, Pengadilan Agama Atambua juga eksis memberikan pelayanan di wilayah sulit dijangkau, seperti Kabupaten Malaka. Salah satunya dengan pemberian layanan sidang keliling. Pengadilan Agama Atambua juga menerapkan sistem pemerintahan yang ramah terhadap kaum rentan, yaitu dengan memberikan sarana representatif bagi penyandang disabilitas. Demi menjaga kualitas layanan masyarakat, Pengadilan Agama Atambua juga melakukan survei pelayanan kepada masyarakat yang disusun secara periodik dan dilakukan monitoring terhadap laporan survei kepuasan tersebut. Dengan adanya layanan sidang virtual ini memudahkan saya untuk membela hak saya meskipun terkendala jarak, tanpa harus kembali ke kampung halaman. Terima kasih Pengadilan Agama Atambua. Layanan sidang virtual Pengadilan Atambua mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Agama Atambua tetap keren. Makasih Bapak. Assalamualaikum, saya Desi, pihak berperkara dari Kabupaten Malaka. Jarak Malaka ke Atambua yang jauh, namun saya dimudahkan Pengadilan Agama Atambua melalui sidang keliling. Saya sangat terbantu dengan adanya layanan sidang keliling dari Pengadilan Agama Atambua, PA Atambua. Mahkamah Agung unggul, Badilat excellent, Beda Kupang smart, yes. Pengadilan Agama Atambua leto, ramah, independen, berbulir. WBK harus, WBBM bisa.